بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah kita masih tetap Allah pertemukan di bulan Ramadan ini ya. Dan alhamdulillah kita sudah berada di hari yang kelima. Tidak terasa ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ketiga. Hadis tentang rukun Islam. Hadis tentang rukun Islam. Ini hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Ibnu Battah, Tabrani dan Baihaqi. Baihaqi 2 kali. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar, 5 tiang, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa Ramadan. 5 ya. Jadi rukun Islam ada 5. Kita mengenal dengan langsung saja tanpa diterjemahkan syahadat atau 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah salat, zakat, berhaji dan saum Ramadan, atau dibalik, saum Ramadan dulu berhaji ya. Jadi ada 2 hadis. Hadis yang ini haji dulu baru saum. Kalau hadis yang kedua, ini saum dulu baru haji ya. Dua-duanya insyaallah sama ya. Baik teman-teman, dari hadis tentang
syahadat, salat, zakat, siam dan haji, para ulama bersepakat memberi judul pada hadis ini adalah tentang rukun Islam, ya. Arkanul Islam. Dan mohon maaf, tidak sedikit dari umat Islam ketika ditanya rukun tidak paham apa itu rukun, ya. Maka tidak aneh, ya, tidak aneh kalau ternyata amal-amal di dalam Islam, ya, baik yang utama ataupun yang lahir dari yang utama tersebut, seperti kita saksikan sampai saat ini, ya. Seperti itu teman-teman. Oleh karena ini penting untuk kita bahas, walaupun di antara kita sudah sangat hafal, ya. Di antara kita sudah sangat hafal hadis ini, namun mengenai penjelasan mudah-mudahan, ya, ada tambahan. Nah, baik teman-teman. Jadi hadis ini disepakati sebagai rukun Islam, arkanul Islam, diterjemahkan pilar-pilar Islam. Pilar itu berarti tiang-tiang, ya. Akan tetapi kita tidak cukup hanya dengan terjemahan dari rukun diartikan pilar, tidak cukup seperti itu. Maka insya Allah dalam kesempatan ini kita akan bahas, ya, dan mudah-mudahan sekali lagi menjadi tambahan pemahaman dari hadis ini, sehingga kita pun semakin memiliki, semakin tumbuh di dalam diri kita rasa memiliki, ya, dan rasa tanggung jawab terhadap Islam, terhadap agama Islam. Baik teman-teman, jadi dari hadis ini insya Allah kita akan bahas ini poin-poinnya. Poin-poin bahasan hadis ketiga tentang rukun Islam. 1. Apa yang dimaksud dengan Islam itu dibangun di atas 5 atau 5 pilar. 2. Penjelasan tentang 2 kalimat syahadat. 3. Penjelasan tentang mendirikan salat. 4. Penjelasan tentang zakat. 5. Penjelasan tentang puasa. Dan 6. Penjelasan tentang haji. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang tidak begitu panjang kita sudah mendapatkan, ya, kandungan hadis yang benar-benar kita bisa merasakan bahwa 5 yang tadi disebut dalam hadis itu sebagai pilar, sebagai tiang, ya, sebagai rukun. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita mulai bahas poin yang pertama. Apa yang dimaksud dengan Islam itu dibangun di atas 5? Buniyal Islamu ala khamsin. Dalam tata bahasa Arab, ya, struktur bahasa Arab itu ada yang disebut dengan jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ya. Jadi struktur bahasa Arab ada 2. Ada struktur verbal, artinya yang ada kata kerjanya. Ada nominal yang tidak ada kata kerja. Yang verbal biasa disebut dengan jumlah fi'liyah. Yang nominal disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, ini hadis yang baru saja kita baca itu adalah fi'liyah. Kalimatnya atau jumlahnya jumlah fi'liyah. Apa itu artinya? Kalimat yang tersusun atau dimulai dengan fi'il terlebih dahulu. Fi'il, fa'il, baru berikutnya maf'ul dan sebagainya. Tapi struktur intinya, bagian-bagian intinya adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Apa yang harus kita pahami dari struktur jumlah fi'liyah ini? Walaupun di dalam teksnya fi'il, fa'il, maf'ul, fi'il berarti kata kerja, fa'il berarti subjeknya, pelakunya, dan maf'ul berarti objeknya. Kita dalam menerjemahkannya tidak dari fi'il dulu, ya, tidak dari fi'il dulu, tapi dari fa'il dulu.
sebagaimana bahasa kita, ya. Jadi kalau ada bunyal Islamu ala khamsin, telah dibangun Islam itu di atas 5, tidak seperti itu, ya. Itu terjemahan letterlock, ya. Terjemahan letterlock itu gaya pesantren. Saya juga dulu begitu menerjemahkan. Akala Zaidun, samakan. Telah makan siapa Zaid kepada samak, kepada ikan. Begitu terjemahannya, ya. Setelah saya belajar terus, saya ikuti seminar-seminar bahasa bagaimana menerjemahkan bahasa Arab itu yang benar, ya. Ternyata tidak seperti itu, ya. Jadi terjemah itu adalah naqlul lughah ila lughah. Jadi terjemah itu adalah memindahkan satu bahasa ke bahasa yang lain, ya. Jadi tidak letterlock, tidak bunia telah dibangun apa Islam, tidak seperti, tapi Islam itu dibangun di atas 5. Jadi terjemahannya mulai dari fa'il dulu. Islam itu dibangun di atas 5, ya. Begitulah dalam teks hadisnya. 5-nya 5 apa tidak disebutkan, ya. 5 saja. Islam itu dibangun di atas 5. Nah, maka kita akan bahas, ya. Sebelum kita membahas apa yang dipanjang, apa yang dimaksud dengan Islam itu dibangun. Nah, ini yang kita bahas. Tapi karena secara tekstual jumlahnya ini jumlah fi'liyah, maka kita bahas Islam dulu. Apa itu Islam? Baru setelah itu kita bahas membangunnya, ya. Nah, teman-teman, setelah saya coba baca berbagai macam kitab, ya, terutama tentang hadis yang membahas tentang hadis ini, yang mensyarah tentang hadis ini, minimalnya teman-teman ketika mendapati kata Islam, yang harus kita pahami adalah 3. Bukan hanya mengerti, pahami. Yang harus kita pahami, bukan hanya mengerti, ya. Yang harus kita pahami minimalnya 3. 1, Islam adalah sebagai nama agama yang diridhoi oleh Allah. Itu, ya. Jadi Islam adalah sebagai nama agama yang diridhoi oleh Allah. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian, ya. Untuk kalian agama, ya, yaitu agama Islam. Istofa, memilih dari yang sepintas sama, ya. Istofa itu artinya memilih, tapi memilihnya itu dari yang sepintas sama, ya. Sepintas sama, ya. Misalnya ini 1, 2, ini kan sama semua nih. Ini sama, ya. Apa namanya? Sekat ini sama nih potongannya. Kita disuruh memilih dari yang sama. Kira-kira kita kebayang nggak apa yang kita pilih kalau itu sama? Bingung kan? Ya. Lain hanya kalau ikhtiar, memilih sesuatu dari yang jelas berbeda. Ini pulpen, ini penggaris, ini buku, ini dan sebagainya. Silahkan pilih. Pilih yang mana? Asal mau pilih buku saja ambil. Itu namanya ikhtaro. Tapi kalau istofa itu tidak demikian. Pulpennya sama semuanya, mereknya pilot semuanya. Gimana? Apa yang mau dipilih? Kenapa? Oh, sama semuanya. Itulah kata istofa, teman-teman, ya. Jadi Allah sudah memilihkan buat kita agama Islam. Berarti agama itu secara mungkin secara substansi atau esensi isinya sama. Mengajarkan kebenaran, ya, mengajarkan kebenaran. Kita bingung, semuanya mengajarkan kebenaran. Nah, maka Allah bantu kita memilih. Islamlah yang harus dipilih. Nah, setelah tahu Islam itu adalah pilihan Allah, maka yang lainnya harus kita hilangkan, ya, harus kita hilangkan. Jadi tidak boleh agama itu semuanya benar, tidak lagi seperti itu. Tidak lagi seperti itu, ya. Allah sudah mengatakan, berfirman, innallaha astafa lakumuddin.
Allah telah memilih untuk kalian din agama, yaitu apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal hingga kalian benar-benar ketika meninggal dalam keadaan pemeluk agama Islam. Nah, ya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami ketika disebut Islam adalah nama agama yang mulia pilihan Allah. Seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman, pengertian umum. Ya, pengertian umum. Apa itu? Kalau bahasa Arabnya al-istislamu lillahi bitauhidih wa al-inqiyadu lahu bita'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Di bahasa Arabnya terjemahannya seperti ini. Menyerahkan diri secara total atau secara keseluruhan kepada Allah. Untuk apa menyerahkan dirinya? Untuk siap beribadah bitauhidih. Jadi tauhid itu artinya siap mengesahkan Allah, maksudnya siap beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, ya. Kemudian dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, membuktikan kebenaran dari ketauhidannya tadi. Dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku syirik. Nah, ini Islam pengertian secara umum. Apa tujuannya kita memahami pengertian Islam secara umum? Tujuannya untuk mengikat semua aktivitas kita. Ya. Baik aktivitas yang sifatnya ukhrawiyah, nanti akhirat. Ya. Atau aktivitas yang sifatnya duniawiyah. Setelah kita memahami Islam secara pengertian umum, maka apapun kegiatannya, baik itu ukhrawiyah atau duniawiyah, semuanya harus kembali ke sini, harus bernilai ibadah. Ya, harus bernilai ibadah. Maka teman-teman di rumah nyapu, teman-teman beres-beres, jangan anggap itu sekedar beres-beres. Ya. Nyapu, bersihkan got, jangan anggap sekedar itu membersihkan got. Tapi kembali kepada pengertian Islam secara umum, harus bernilai ibadah. Tapi bagaimana caranya? Misalnya diumumkan, bapak-bapak hari Ahad kita akan ada kerja bakti. Nah, berarti kan dunia, ya. Berangkat jangan, ya dunia ini tidak seperti itu. Kita datang ikut kerja bakti, tapi hati-hati ketika kita akan mulai kerja bakti, tidak perlu ada ritual-ritual. Bapak-bapak, sebelum kita membersihkan doa dan sebagainya, mari kita baca doa dulu, baca yasin dan sebagainya. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Kalau sudah pakai praktek-praktek seperti itu berarti sudah menjadikan ibadah baru, ya, ibadah baru, alias tambahan. Jadi sudah cukup mulai kerja, silakan Bismillah, udah bekerja. Jadi nggak perlu pakai ritual-ritual terlebih dahulu. Kalau pakai itu berarti sudah membuat satu ibadah yang seakan bersifat ukhrawi. Jadi kalau ibadah-ibadah ya yang sifat ukhrawiyah, itu ada tuntunannya seperti zakat, salat itu sudah ada. Ya, tapi kalau masalah duniawiyah ya, walaupun kita harus menjadikannya itu sebagai ibadah, maka tidak perlu seperti itu. Cukup dengan bismillah saja. Ya. Makan pun itu duniawi ya. Kenapa? Karena orang kafir makan, siapapun makan. Tapi ketika bicara sholat, orang kafir sholat tidak. Ya. Jadi kalau apa yang dikerjakan oleh selain kita itu duniawi ya. Makan, minum, berpakaian. Namun tetap kembali kepada pengertian Islam secara umum harus bernilai ibadah. Maka Bismillah. Kalau ada doanya yang kita sudah dapat, pakai doanya. Tapi tidak perlu ada tambahan-tambahan ritual. Ya, nah, itulah yang dimaksud dengan Islam pengertian umum. Ya, al-istislamu lillahi bitauhid wa al-inqiyadu lahu bita'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Ini penting teman-teman. Ya, jadi
insya Allah semua aktivitas kita, terlebih di dalam bulan Ramadan ini, harus benar-benar punya target, bukan hanya dapat pahala tapi ampunan dosa. Mengapa? Karena kita sudah membahas rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha falam yugfallah. Celakalah seseorang, dia berada di dalam bulan Ramadan, Ramadan datang kepadanya, Itsman salakha, kemudian Ramadan pergi. Insalakha itu pergi dan tidak kembali. Jadi kalau nanti Ramadan datang lagi, itu bukan Ramadan yang sekarang, bukan. Ya. Jadi insalakha itu zahaba wala ya'ud, pergi dan tidak kembali. Apa yang terjadi pada diri orang itu? Falam yugfallah, dosanya belum diampuni. Nah, jadi target Ramadan ini teman-teman, ampunan dosa sebenarnya. Ampunan dosa. Ya. Ketika dosa sudah ampuni, Allah persilahkan kita masuk surga. Allah jaga kita tidak masuk neraka. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menentang syaitan, untuk melawan syaitan. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk dapat pahala dari salah satu malam di 10 terakhir Ramadan, alfu syahr, 1000 bulan. Nah, kapan? Ketika dosa diampuni. Makanya harus kita perjuangkan sekarang tuh, gimana caranya dosa kita diampuni oleh Allah. Itu teman-teman ya. Nah, jadi itulah Islam secara umum. Yang ketiga, Islam sebagai rukun Islam. Inilah yang akan kita bahas. Ya. Ini pengertian khusus. Apa maksudnya? Ketika Islam bicara rukun Islam, pengertian khusus itu bicara amal-amal lahir yang diwakili dengan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Artinya bahwa agama Islam ini banyak amal-amal yang harus dilakukan, tapi inilah sebagai representasinya. Ya. Syahadat, salat, zakat, dari 5 yang ada dalam rukun Islam ini harus bisa melahirkan amal-amal yang luar biasa banyaknya. Ini maksudnya, ya. Jadi ketika teman-teman sudah sholat, bukan berarti alhamdulillah sudah selesai. Enggak. Semua kegiatan setelah kita sholat harus lahir dari sholat. Semua kegiatan harus lahir dari zakat. Semua kegiatan walaupun kita belum berhaji, harus lahir dari haji umroh. Semua kegiatan yang kita harus lahir dari siam, puasa. Seperti itu maksudnya. Dan semua yang 4 ini harus lahir dari syahadat. Ini maksudnya teman-teman. Ketika bicara pengertian Islam secara khusus. Bicara amal-amal khusus. Yang amal-amal tersebut menjadi amal induk. Ya, menjadi ummahatil a'mal, amal-amal induk. Artinya harus bisa melahirkan amal-amal yang lain. Jadi duduknya teman-teman di majelis ilmu harus lahir dari yang 5 ini. Harus lahir dari kemanapun aktivitas kita harus lahir dari yang 5 ini. Nah, ini bicara Islam secara khusus, yaitu rukun Islam. Ya, baik teman-teman. Sekali lagi, inilah minimalnya yang harus kita pahami ketika kita mendengar, menjelaskan kata Islam. 1, Islam sebagai agama pilihan Allah yang dari Allah. 2, pengertian adalah menyerahkan diri kepada Allah secara total untuk siap beribadah kepada Allah dengan benar, dibuktikan dengan ketundukan dan berlepas dari kesyirikan dan para pelaku syirik. Dan yang ketiga, Islam secara pengertian khusus adalah ini rukun Islam, bicara amal-amal lahir, ya, yang diwakili dengan 5 amal ini. Baik, ini Islam. Sekarang kita bicara bangunan. Ya, kalau dibangun berarti ada yang dibangunnya, disebut dengan bangunan. Jadi Islam itu diibaratkan bangunan. Ya. Islam adalah agama yang diibaratkan sebuah bangunan. Ya. Allah mengajak kita bervisualisasi, menggambarkan, kok Islam diibaratkan bangunannya. Kita bayangkan,
Berbagai macam bangunan, ada rumah, ada masjid, ada hotel, berbagai macam bangunan. Intinya bangunan adalah sebuah benda yang punya ruangan. Dan adanya ruangan karena ada penyangga, adanya tiang-tiang. Dan ketika sudah ada ruangan, maka kita bisa berada di dalamnya. Ya. Untuk apa berada di dalamnya? Bermacam-macam. Ya. Mungkin untuk berhindar dari kehujanan, terhindar dari segala yang menakutkan. Intinya dengan beradanya kita di dalam bangunan tersebut untuk keselamatan diri kita. Intinya seperti itu bangunan dibangun itu ya. Maka Islam adalah agama yang diibaratkan sebuah bangunan. Tanpa wujud bangunan tersebut dengan adanya tiang-tiang yang berdiri tegak. Apa itu? Rukun Islam yang 5. Ya. Jadi syahadat, sholat, zakat itu sebagai tiang-tiang. Ya. Yang dengan tiang-tiang itu kita akhirnya bisa memberi atap, ya, bisa memberi tembok dan sebagainya. Tanpa ada tiang, atap tidak akan terjadi, tembok pun tidak akan terjadi. Seperti itu ya. Nah, tidaklah sebuah bangunan itu dibangun kecuali pasti di sana ada tujuan, ya. Dan terdapat banyak manfaat bagi siapa? Bagi pengguna bangunan tersebut. Ya. Oleh karena itu, pengguna bangunan harus menumbuhkan di dalam dirinya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk apa? Untuk menjaga dan memelihara. Agar apa? Agar bangunan tersebut tetap sesuai dengan perencanaan yang ada. Ya. Jadi sebelum kita membangun, kita direncanakan dulu. Mau bangun apa nih? Bangun masjid, ya sudah jaga. Kalau ini bangunan masjid, jaga masjid. Jangan sampai jadi hotel. Ya, jaga. Perencanaan pertama apa? Masjid. Jaga masjid. Mau bangun rumah, ya udah jaga ini rumah. Jangan dijadikan masjid. Ya. Kenapa? Bapak-bapak sholatnya di rumah terus. Padahal bukan masjid itu. Walaupun boleh ada masjid di dalam rumah, masjid-masjid kecil, ya. Tapi bukan untuk berjamaah sehari-hari. Ya, tetap bapak-bapak berjamaahnya di masjid yang dibangun secara khusus. Seperti itu ya. Jadi tidaklah sebuah bangunan itu dibangun kecuali pasti di sana ada tujuan dan terdapat banyak manfaat bagi pengguna bangunan tersebut. Oleh karena itu, pengguna bangunan harus menumbuhkan di dalam dirinya sense of belonging, rasa memiliki. Ya. Rasa memiliki berarti terhadap bangunannya, terhadap semua komunitas yang berkaitan dengan bangunan itu harus punya hubungan emosional, memiliki, ya, merawat dan sebagainya. Ya. Kemudian juga harus punya tanggung jawab, sense of responsibility, tanggung jawab. Apa sih tugas? Apa sih fungsi masjid ini? Dirawat. Oh, masjid untuk beribadah. Ya, ibadah itu apa? Maka jangan melakukan hal-hal yang di luar fungsi masjid. Itu namanya sense of belonging. Sense of responsibility, rasa tanggung jawab. Ya. Nah, untuk menjaga, memelihara agar bangunan tersebut tetap sesuai dengan perencanaan yang ada. Nah, sudah mulai teman-teman terbayang? Nah, Islam harus seperti itu. Ya. Jadi Allah menyampaikan kepada kita melalui Rasulnya dengan bunyi hadis, bunyal Islam. Islam itu seakan-akan sebuah bangunan, kita disuruh oleh Allah untuk seperti itu. Untuk bervisualisasi. Oh iya ya. Berarti kalau bangunan itu seperti ini. Ya. Kalau tidak divisualisasikan ya tidak punya rasa tanggung jawab, tidak punya rasa memiliki. Ya. Nah, lihat supaya lebih jelasnya. Jadi ketika Islam adalah agama yang diibaratkan sebuah bangunan, maka berarti agama Islam itu dijadikan oleh Allah memiliki tujuan, serta manfaat bagi pemeluknya, bagi orang Islam sendiri. Ya. Jadi Islam diibaratkan bangunan berarti Allah membangun Islam ini buat siapa?
buat pemeluknya. Ya. Buat pemeluknya. Siapa mereka? Muslim. Ya. Apa itu? Manfaat yang bisa dirasakan oleh pemeluknya, menjaga keselamatan pemeluknya. Ya, jadi sebagaimana kata Islam, itu artinya tadi selamat. Jadi semua nilai-nilai positif ada dalam kata Islam. Ya, semua nilai-nilai positif ada dalam kata Islam. Berarti pemeluk agama Islam, Muslim, ketika dia sebagai Muslim, Allah sangat memberikan perhatian. Apa? Keselamatannya. Ya, sangat memperhatikan keselamatannya. Makanya al-muslimu akhul muslim. Ya. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lain. Mengapa Rasulullah mengatakan muslim yang satu adalah saudara bagi muslim lain? Kata saudara itu adalah ketika memiliki masing-masing kesamaan dalam beramal. Ya. Si A muslim, tapi si B juga muslim, tapi si B enggak beramal semestinya, maka secara makna akhun dia belum saudara, atau kalaupun saudara belum sepenuhnya, ya belum sepenuhnya. Saudaranya hanya di sebagai muslim saja, tapi lebih dekat lagi. Ketika melihat amal-amalnya masih berbeda, belum disebut saudara. Kenapa? Kata akhun di dalam bahasa Arab itu ketika sudah ada kesamaan amal. Kalau belum ada kesamaan amal, belum disebut saudara. Nah, Rasul mengingatkan kita, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu seakan-akan harus menjadi saudara bagi muslim yang lain. Berarti maknanya sangat luas. Seperti dalam surah Al-Asr, harus saling mengingatkan, harus siap diingatkan, harus siap berbagi kebaikan. Supaya apa? Supaya sama antara satu muslim dengan muslim yang lain. Ya, tapi kalau dinasehatin tidak mau, mencari nasihat juga nggak mau, kembali kepada hadis ini belum disebut akhun. Ya, belum disebut akhun. Wala tabaghadu, kata Rasulullah. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Apa maksudnya? Jangan mencari-cari celah menjadikan kita benci kepada siapapun. Jangan, kata Rasulullah. Wala tahasadu, jangan menumbuhkan dengki. Ya. Melihat temannya diberi nikmat oleh Allah, tidak suka. Ya. Melihat temannya diberi kelebihan oleh Allah, baik dari sisi ilmu atau duniawiyah, tidak suka. Bahkan dia berharap pengen hancur itu orang itu. Ya. Rasul melarang, wala tahasadu, jangan saling mendengki. Ya. Jangan saling, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, alias jangan saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah. Ibad, masih ingat teman-teman, ibad jama dari abdun, ya. Bukan jama dari abid. Kalau abid jamanya ubad, tapi dalam hadis ibad jama dari abdun. Teman-teman sudah tahu, ketika disebut abdun, di dalam diri ini, orang ini sudah ada dua sifat dasar, khudu' wa adzullu. Khudu' wa dzullu. Khudu' adalah tunduk. Apa itu tunduk? Praktek secara lahiriah muncul dari batiniah. Khudu' adalah orang yang tunduk. Apa maksudnya? Dia beramal secara lahiriah, lahir dari batiniah. Misalnya teman-teman sholat, ya, sholat khusyuk katanya. Seperti apa sih sholat khusyuk? Khusyuk itu pekerjaan hati. Artinya apa? Al-khauf ad-da'im fil qalb, rasa takut yang kuat yang terus-menerus di dalam hati. Nah, harus dibuktikan rasa khusyuk ini dengan amal yang benar. Itu namanya khudu'. Itu namanya khudu'. Ya, jadi ketika teman sholat itu khusyuk, teman-teman harus prakteknya benar. Bagaimana mengangkat tangan, ya, bagaimana jari-jari,
Ya, ketika mengangkat tangan, jari-jari ketika ruku, jari-jari tangan ketika sujud, itu harus diperhatikan, itu khudu namanya. Pandangan mata kemana ketika sholat, apakah ke langit atau ke kemana, itu harus diperhatikan, itulah khudu namanya. Ya. Tangan, kaki bagaimana ketika sholat, itu namanya khudu. Jadi khudu adalah praktek secara lahiriah dari yang lahir dari batiniah, dari khusyuk, dari rasa takut kepada Allah. Ya. Nah, kalau gerakan-gerakan lahiriah kita tidak sesuai, tidak bersesuaian dengan yang kita miliki, maka belum disebut khudu. Nah, abdun itu adalah seseorang yang punya khudu dan dzul, khudu dan merasa hina. Nah, itulah abdun. Nah, kata Rasulullah, wa kunu ibadallah. Jadilah kan hamba-hamba Allah ikhwana yang bersaudara. Bersaudara, bukan bermusuhan. Maka cara mempersaudarakannya itu dengan ilmu itulah. Karena tidak ada ilmu yang Allah berikan kepada kita dalam Islam ini kecuali untuk keselamatan, untuk kemaslahatan, ya, bukan untuk kerusakan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ketika Islam adalah agama yang diibaratkan sebagai bangunan, maka berarti agama Islam itu dijadikan oleh Allah memiliki tujuan serta manfaat bagi pemeluknya, itu muslim. Apa itu manfaat bagi pemeluknya? Menjaga keselamatan pemeluknya, menjaga kemaslahatan, dan pemeluknya harus ikut serta aktif menjaga keselamatan agamanya. Nah, itu namanya maqasid syariah teman-teman. Ya. Islam, agama Islam, syariat Islam menjaga pemeluknya muslim. Nah, pemeluknya muslim harus menjaga agama tadi, syariat. Itu namanya saling menjaga, disebut dengan maqasid syariah. Ya, sekali lagi, sikap saling menjaga antara syariat kepada pemeluknya, pemeluknya menjaga syariatnya, itu namanya maqasid syariah. Bisa dipahami ya? Jadi Islam dibuat oleh Allah, dijadikan sebagai agama itu tujuannya untuk menjaga nih yang tengah, adapun yang harus selamatkan dari pemeluk oleh syariat dari agama, nafas. Jadi diri manusia ini teman-teman, yang berkait dengan diri kita ini ada 4. Nafas alias diri. Kalau sebut diri, apa yang teman-teman ingat? Gabungan antara jasad dengan ruh, itu nafas. Ya. Gabungan antara jasad dengan ruh, itu nafas. Nafas ada 3. Nafsu al-mutmainnah, nafsu al-lawamah, nafsu al-amarah bisu. Di diri kita nafas ada 3. Pertama, nafsu mutmainnah, nafsu yang taat. Nafsu lawamah, nafsu yang selalu menyesal. Ketika tidak berbuat baik dia menyesal. Ketika ketinggalan kebaikan dia menyesal. Ketika berbuat jahat dia menyesal. Itu namanya lawamah, ya. Dan ini kedua, ini nafsu yang positif, ya. Nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah taat. Nafsu lawamah, nafsu yang menyesal ketika ketinggalan kebaikan. Kenapa saya nggak berbuat itu ya? Ketika berbuat jahat dia menyesal. Kenapa saya lakukan itu? Dia perbaiki semuanya. Itu lawamah. Dan 2 nafsu ini nafsu yang positif. Nah, satu lagi nafsu amarah bisu. Nafsu yang cenderung mengajak kepada keburukan-keburukan. Nah, itu namanya nafas diri. Nah, kemudian ada akal. Akal. Nah, akal selalu ingat teman-teman adalah hati ketika sudah berisi ilmu. Ilmu yang benar tentunya, bukan asal ilmu, ya. Sebutan akal itu adalah sebutan untuk hati, untuk qalbun, ketika hati itu sudah berisi ilmu yang benar. Melalui proses lubun dulu, tahap lubun. Ya. Tapi ketika akal
Apakah dia akan terpuji atau tidak tergantung mau diamalkan atau tidak. Kalau tidak diamalkan kembali ke kolbun lagi. Diamalkan naik menjadi fuad dan nuha. Nah, jadi akal adalah sebutan untuk hati ketika hati itu sudah berisi ilmu yang benar, bukan sekedar ilmu. Ya. Mengapa? Karena di akhir-akhir zaman ini Rasulullah sudah mengingatkan akan ada orang-orang yang mencari ilmu dari ahlu bid'ah. Ya, maka ini tidak benar. Ya, dan tidak disebut akal. Tidak disebut akal karena sebutan akal itu mengikuti syariat. Ya, mengikuti syariat. Tidak mengikuti syariat tidak disebut akal. Nah, kemudian nasol keturunan dan keempatnya mal. Nah, ini yang empat ini teman-teman disebut dengan irdun atau kehormatan. Ya. Jadi yang empat ini disebut dengan irdun, bahasa kerja kehormatan. Ketika bicara kehormatan, maka adalah bicara sesuatu dengan tujuan menjunjung. Ya. Jadi ketika kita punya harta itu harus dihormati, harus dijunjung. Alias jangan dirusak, jangan sembarang dipakai, tapi harus jelas nilainya, harus menghasilkan nilai-nilai positif. Itu namanya kehormatan. Ya, kehormatan adalah nama lainnya kemuliaan, nama lainnya menjunjung. Apa itu? Artinya istinabul ma'asi, menghindarkan segala hal yang bisa menjadikan bahaya, menjadikan celaka, menjadikan pertentangan. Nah, jadi yang empat ini disebut dengan irdun, ya. Ditambah dengan satu lagi agama. Jadi maqasid syariah. Alias itulah tujuan Allah menciptakan syariat, membuat agama. Ya. Jadi agama menjaga yang empat juga harus menjaga agama. Ini disebut dengan maqasid syariah. Ya. Empat hal tersebut disebut dengan irdun atau kehormatan. Dan pemeluk yakni agama, pemeluk muslim, pemeluk agama yakni muslim harus menyadari bahwa keselamatan, kehormatannya itu hanya bisa terjaga dengan menjaga agama. Dan cara menjaga agama yaitu dengan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Gimana teman-teman? Sudah ada bayangan? Inilah bangunan. Ya. Inilah Islam diibaratkan oleh Allah sebuah bangunan. Jadi kita harus bisa merasakan nyaman di dalam bangunan. Ya. Agar rasa nyaman itu terus bisa kita rasakan, kita pun harus punya rasa tadi, memiliki dan tanggung jawab. Apa? Kita rawat bangunan ini. Begitulah seorang muslim. Ya. Harus merawat agama kita. Cara merawat agama kita ini, empat ini. Patokannya untuk membuktikan kita ini merawat agama kita, kita jangan lepas dari tadi pengertian diri. Nafas ada 3. Kemudian akal atau apa itu pengertiannya, nasal keturunan berarti untuk melanjutkan kita. Melanjutkan kita. Kalau kita meninggal, keturunan kita yang melanjutkan. Ya. Melanjutkan menjaga agama ini. Mal, alat untuk bisa merawat ini. Ya. Allah berikan mal adalah jahidu fi sabilillah bi amwalikum. Berjihadlah alias berjuanglah untuk menjaga agama ini di antara dengan harta-harta kalian. Nah, ini sekali lagi namanya irdun, namanya kehormatan. Ya. Di dalam hadis yang panjang yang teman-teman insya Allah sudah dengar, ya. Dan ini nanti bahasanya ada di Imam Nawawi lagi, bukan sekarang. Itu Rasulullah bersabda, bicara tentang subhat, ya. Manit taqos subhat. Barang siapa yang menjaga diri dari subhat, faqadis tabro'a lidini wa irdi.
maka dia sudah menjaga dirinya dari kerusakan agama dan dari untuk keselamatan kehormatannya. Ya. Jadi orang yang menjaga diri dari syubhat berarti dia menjaga keselamatan diri dan keselamatan agamanya. Bicara syubhat adalah bicara ilmu yang tidak jelas. Ya. Bicara ilmu yang tidak jelas itu syubhat. Ya. Bicara dunia yang ujung-ujungnya negatif itu adalah syahwat. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi selalulah ingat bahwa agama Islam diibaratkan oleh Allah sebagai bangunan. Inilah gambarannya, ya, visualisasinya. Baik. Pondasinya, nah, kita tadi baru bicara tiang, ya. Pondasinya itu butuh agar tiang-tiang itu tegak berdiri, maka butuh pondasi. Pondasinya adalah iman. Pondasi kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Ya. Ini masjid bisa tegak, ada pondasinya. Tidak kelihatan, tersembunyi. Itulah iman. Iman itu tersembunyi, teman-teman. Ya. Iman itu tersembunyi. Di mana letaknya? Di dalam hati. Ya. Jadi pondasinya adalah iman yang tersembunyi di dalam hati. Nah, dan untuk membuktikan kebenaran iman, nah kita ingin, sudah benarkah ada iman di hati saya? Nah, itu perlu dibuktikan. Ya, perlu dibuktikan. Untuk membuktikan kebenaran iman adalah dengan menumbuhkan amal-amal hati. Berarti kita disuruh oleh Allah untuk bisa menumbuhkan amal-amal hati. Berarti kita harus tahu apa amal hati itu. Semua yang berkaitan dengan perasaan itu amal hati. Ada rasa benci, rasa jengkel, rasa sedih, rasa cinta, takwa, tadi khusyuk, ya, khusyuk yang melahirkan khudu. Semua hal-hal yang berkaitan dengan perasaan itu namanya amal hati. Nah, bagaimana caranya agar amal hati, ya, ini khudu harusnya amal lahir nih, ya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki amal hati? Tentu tadi dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Dan amal-amal hati yang akan tumbuh dengan mempelajari rukun iman secara benar hingga memahaminya, maksudnya dengan ilmu. Jadi dengan ilmu, tadi kita sudah tahu ada hadis, ya, hadis yang sedang kita pelajari. Mohon maaf misalnya hadis ini, kita baca, kita pahami. Setelah paham, jadilah ilmu. Muncul keinginan, oh berarti saya harus punya tanggung jawab ya terhadap agama ini. Harus punya rasa memiliki ya. Bagaimana membuktikan tanggung jawab saya terhadap agama ini? Bagaimana cara membuktikan rasa memiliki? Nah, apa yang mulai terbayang di dalam benak setelah paham hadis ini, itu namanya amal hati. Itu namanya amal hati. Akhirnya kita terdorong ingin melaksanakan. Oh kalau gitu saya harus sholat benar ya. Oh kalau gitu saya harus puasa benar ya. Oh kalau gitu saya kalau punya uang harus zakat ya. Itu namanya muncul dari amal hati. Ya. Dan amal hati tidak akan lahir dalam dari diri kita kecuali dengan memahami hadis-hadis dan ayat-ayat Allah secara benar. Nah, baik, kembali ke sini lagi dulu. Sudah dipahami ya? Nah, keindahan bangunan. Nah, mulai di temboknya rapi, ya. Kemudian milih cat yang cocok misalnya. Kemudian atapnya, pokoknya akhirnya jadilah bangunan yang menarik. Nah, seperti kita sekarang berada di dalamnya. Nah, keindahan bangunan dan keutuhannya, kesempurnaannya, serta pemeliharanya adalah ihsan. Adalah ihsan. Nah, dari tiga ini, Islam, iman, dan ihsan, inilah rukun agama. Ya, yang sudah pernah kita bahas. Ya, inilah rukun agama.
Jadi kemanapun kita pergi, ya, kemanapun kita pergi, rukun agama itu harus selalu ada. Ya, jadi seakan-akan kita ini kemanapun berada dalam bangunan Islam. Ya, kemanapun kita pergi, kita sedang berada dalam bangunan Islam. Bukan berarti bangunannya di bawah-bawah, ya terserah, pokoknya kita berada dalam bangunan Islam. Artinya apa? Jangan tinggalkan keislaman, baik secara nama agama, kemudian pengertian umum, pengertian khusus. Kemudian iman. Iman maksudnya apa? Ilmu. Ya, ilmu. Kita pelajari rukun iman, ya. Di dalamnya ada tentang Allah. Bagaimana kita mengetahui tentang Allah? Ilmu. Ya. Tentang malaikat, apa tugas malaikat dan sebagainya. Ada dalam iman. Intinya iman itu ilmu. Ya. Untuk membuktikan keislaman kita dengan iman. Karena iman akan melahirkan di dalam hati amal-amal hati. Dan nanti amal-amal hati ini ingin bukti. Ingin bukti. Ya. Sudah mempelajari sholat. Ingin bukti. Praktek sholat yang benar begini. Ya. Nah, supaya utuh, ya, artinya apa? Pahala diraih. Ya. Bahkan bisa dilipat gandakan oleh Allah dengan ihsan, ya. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah melihatmu. Nah, inilah bangunan teman-teman. Sudah bisa terbayang ya? Selamat bervisualisasi terus tentang Islam ini adalah sebuah bangunan. Kemanapun, sense of belonging, sense of responsibility, rasa memiliki, rasa tanggung jawab harus. Tadi sudah dikatakan, ini caranya menjaga agama, yaitu mengamalkan ajaran agama dengan benar. Tidak benar, rusak bangunan. Ya. Melakukan amal-amal yang tidak ada contohnya, rusak bangunan, rusak bangunan. Kalau bangunan sudah rusak, ya sudah. Tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Baik teman-teman. Nah, untuk memperkuat ilustrasi ini, ayo teman-teman. Jadi yang 5 ini yang di tengah ini syahadatnya. Syahadat ini mempengaruhi semua tiang yang 4. 1, 2, 3, 4. Ini syahadat di tengah. Mempengaruhi semua ya. Mempengaruhi ke semuanya. Nah, yang di atas ini menaungi semuanya, ya, ihsan, ya, ihsan, agar tidak kena matahari, agar tidak kena hujan, agar tidak dinaungi, ya, dinaungi. Tembok maruk ihsan, nah, ihsan tembok, ya, dari atas atap, dari samping tembok. Nah, ini ceritanya di bawah teman-teman. Ini iman. Ya, ceritanya di bawah. Ini pondasinya 6 rukun iman. Nah, inilah ibarat Islam ini sebuah bangunan seperti itu. Jadi kita punya tanggung jawab merawatnya, memeliharanya, ya. Jadi jangan asal agama Islam saja, ya. Allah sudah begitu tegas, bunyal Islamu. Ya. Kenapa? Dalam hadis itu enggak banallahul islama. Ya, banallahul islam, dengan tegas Allah telah membangun Islam. Tidak, tapi bunyal Islam. Kita disuruh berpikir oleh Allah bahwa tidak ada yang memberikan, ya, gambaran Islam ini sebagai bangunan kecuali Allah. Jadi aslinya banallahul islama aslinya. Tapi lafaz Allahnya dihilangkan, kemudian dimajhulkan, bunya, dipasifkan, ya. Kalau dalam bahasa Inggris dijadikan passive voice. Nah, kita sudah berpikir di situ, ya. Nah, baik teman-teman ya. Jadi yang di tengah ini syahadatnya, kemudian salat, zakat, ini saya sengaja tidak menggunakan, ini silakan mau salatnya yang tiang yang mana. Intinya 4 tiang ini adalah antara sholat, zakat, puasa, haji. Yang tengah syahadat mempengaruhi kesemuanya.
seperti itu. Masih ada waktu, satu lagi, syahadat. Rukun dulu, rukun memuatkan. Rukun, ingat teman-teman, rukun bukan sekedar artinya tiang, ya. Rukun bukan sekedar artinya tiang, ya. Tapi tiang yang harus dijaga keselamatannya, ya. Tiang harus dipelihara keberadaannya. Jangan sampai rapuh, jangan sampai menjadikan bangunan ini roboh. Maka pengertian rukun yang harus kita pahami adalah ini. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Rukun yaitu sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu perbuatan dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari perbuatan itu. Apa maksudnya? Dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat perbuatan atau amal itu dikerjakan. Selama ingin bangunan itu disebut bangunan, tiang-tiangnya harus terus jadi jaga. Ya. Satu hilang akan mulai miring. Ya, akan mulai miring. Dua mulai roboh. Udah. Jadi rukun bukan sekedar artinya ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai', tapi kita pahami harus ada. Maka berarti ketika kita mau bikin bangunan, perhatikan dan perhatikan kekuatan tiangnya, ya. Mau untuk berapa lama, ya. Mau untuk selama-lamanya, nah, tentu Islam untuk selama-lamanya, ya. Untuk selama-lamanya. Nah, ini teman-teman ya. Baik, mudah-mudahan paham ya. Itulah yang dimaksudkan Islam diibaratkan sebuah bangunan dari kata bunyal Islam. Satu lagi bahasan penjelasan tentang dua kalimat syahadat. Tadi syahadat sebuah rukun, sebuah tiang, tapi diposisikan di tengah dan dia memberikan pengaruh ke semua arah. Nah, lihat di sini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 86 Allah berfirman, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi as-safa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang menyuruh kepada selain Allah tidak akan mendapat syafaat. Oh, ya. Jadi menyeru kepada selain Allah sudah tidak mengurusi bangunan. Enggak mengurusi bangunan. Ya. Enggak mengurusi kekokohan bangunan. Padahal kokohkan bangunan itu. Jangan menyeru selain Allah, alias jangan menyembah selain Allah, alias jangan melakukan amal-amal di luar amalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Melakukan amal-amal di luar itu ya sudah masuk ke ayat ini. Dan orang-orang menyeru kepada selain Allah tidak akan mendapat syafaat alias pertolongan nanti di akhirat, kecuali orang-orang bersaksi dengan hak atau tauhid dan mereka mengetahui atau meyakini. Apa maksudnya persaksian, teman-teman? Ya. Kapan seseorang ini akan bersaksi dan dianggap benar persaksiannya? Ya. Saya pernah, alhamdulillah, membimbing beberapa orang masuk Islam. Ya. Ada yang alhamdulillah terjaga keislamannya, ada yang baru beberapa kembali lagi ke Kristen. Ya. Padahal dia ketika bersyahadat dia nangis, dia begini. Ternyata baru 2 minggu sudah kembali lagi. Ya. Saya pun ikut prihatin. Ya. Pada waktu awal, disupport makannya, pakaiannya, support dia. Baru dua minggu kurang masuk lagi ke Kristen. Nah, berarti di sinilah kita harus paham syahadat itu seperti apa dan harus bagaimana. Dan kapan seorang itu akan benar-benar bersyahadat. Ya. Seperti teman-teman. Jadi bersyahadat itu ada persaksian. Di ujung ayat tadi wahum ya'lamun.
Seseorang itu akan benar bersyahadat ketika didasari dengan ilmu. Ya, wahum ya'lamun. Mereka berilmu. Jadi bukan sekedar asumsi, ya, bukan sekedar dugaan, bukan sekedar zon. Kayaknya enak ya kalau masuk Islam ya. Kenapa? Tuh kalau pas tarawih, pas maghrib buka bersama, kita nggak harus bawa makanan. Subhanallah, tidak seperti itu, ya. Itu tidak seperti itu, ya. Jadi untuk bisa bersyahadat dengan benar harus wahum ya'lamun. Harus didasari dengan ilmu. Ilmu di mana letaknya? Di dalam hati. Ya, ilmu itu letaknya di dalam hati. Ya, tadi prosesnya dengan lumbun, ya. Kemudian maju aklun, kemudian fuad, kemudian nuha. Nah, kalau sudah sampai nuha, seandainya dia belum muslim, dia akan bersyahadat dengan benar. Ya, akan bersyahadat dengan benar. Kenapa? Tadi syahadat itu adalah bisa terucap, terekspresi dengan lisan karena lahir dari hati. Ya. Setelah seseorang mempelajari, dia belum muslim, dia belajar Al-Quran, ya, kemudian tanya ke sana kemari, akhirnya dia sangat yakin dengan pilihannya dari yang dia pahami. Dia pelajari semuanya, dia sangat yakin bahwa semua yang dia pelajari membuat dia mengenal agama yang benar, itu Islam. Maka dia berani mengucapkan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, jadi syahadat itu harus lahir dari seperti itu, ya. Jadi ya'lamun artinya ilmu. Apa itu? Pengetahuan yang pasti yang bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Ya. Nah, itu disebut dengan yakin atau keyakinan. Itu juga disebut dengan i'tiqad. Nah, kalau sudah sama i'tiqad, dia beramal. Ya, jadi kalau seseorang yang tadinya belum muslim, dia belajar terus proses lama. Akhirnya dia yakin. Akhirnya dia ini i'tiqad, amalan hati. Dia akhirnya menuntut, saya harus bersyahadat. Nah, itulah amal. Itulah amal. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu amal. Sebagai ekspresi dari i'tiqad yang sudah dia yakini. Yang tadinya belum muslim. Insya Allah orang seperti ini akan kuat. Nah, bagaimana dengan kita? Yang kedua orang kita muslim, kita nggak perlu syahadat lagi, ya, karena kita sudah terlahir dari orang Islam. Tinggal apa? Tinggal buktikan saja dengan amal-amal yang benar, belajar yang benar, seperti itu, ya. Bisa dipahami teman-teman? Dikit lagi. Nah, jadi dari ayat surah Az-Zukhruf ini yang harus kita pahami. Ayat ini menjelaskan tentang syahadat. Yang pertama, yang dimaksud syahadat, bersaksi atau persaksian adalah mengucapkan dengan lisan sebagai penyampaian keyakinan yang benar yang telah ada dalam hati. Seperti itu, ya. Jadi bukan sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, bukan. Tapi benar-benar ekspresi dari lisan itu lahir dari hatinya. Setelah menjadi i'tiqad, setelah menjadi keyakinan. Nah, kedua, keyakinan alias ilmu yang benar yang dimaksud adalah tauhid. Nah, ini jadi kalau bicara 2 kalimat syahadat, bicara Allah. Bicara Allah dan bicara hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Yaitu apa? Beribadah dengan benar atau menyembah Allah saja dengan benar. Nah, itu ya. Jadi orang yang bersyahadat berarti dia siap beribadah kepada Allah saja. Kemudian ketiga, syahadat tauhid itu membimbing seseorang untuk ikhlas. Masih ingat ikhlas teman-teman? Apa yang dia kerjakan tidak ada harapan kecuali pahala dari Allah, ya, kecuali ridho Allah, ya. Ketika bicara ridho, at-ta'zim wa ityanus thawab. Allah ridho kepada hamba berarti Allah muliakan hamba dan Allah beri pahala. Ciri orang dimuliakan Allah dan diberi pahala, amalnya semakin bagus,
berkualitas dan berkuantitas. Ya, jadi ciri seseorang itu dimuliakan oleh Allah dan diberi pahala ya dari amal-amalnya, semakin amalnya bagus dan semakin bertambah, baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas. Nah, misalnya di Ramadan nih, ya, wah, dia semakin hebat amal-amalnya. Ngaji Quran bukan sekedar hatamnya, tapi juga dia bertadarus. Tadarus itu membaca dan memahaminya. Ya, dia benar-benar mengisi waktunya dengan hal-hal yang mengharap ridho lagi. Nah, itu ya. Jadi ciri orang mendapat ridho Allah, mendapat pahala dari Allah. Jadi itu ikhlas namanya dalam beribadah. Dan syahadat Rasul membimbing seseorang untuk ittiba, ya, dalam melaksanakan ibadah. Seperti itu ya. 4. Syahadat Rasul membimbing seseorang untuk ittiba. Apa bukti ittiba? Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman. Ya, ini harus diperhatikan dengan baik. Bukti seseorang ittiba, bukti kita ittiba, 1. Meyakini apa yang diberitakan atau yang dibawa Rasul. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Kalau sudah bisa meyakini tadi, meyakini apa? Ini meyakini. Yakin itu ilmu yang harus jadi i'tiqad, melahirkan amal. Ya. Jadi meyakini bahwa Al-Quran, hadis ini sumber ilmu buat saya, buat sumber amal. Itu namanya meyakini. Ya. Jadi orang ittiba, 1. Meyakini apa yang diberitakan atau yang dibawa Rasul SAW. 2. Melaksanakan apa yang diperintahkan atau yang dicontohkan Rasul SAW. 3. Menjauhi apa yang dilarang atau yang tidak dicontohkan Rasul SAW tanpa ada keraguan. Jadi jangan sampai ada ragu. Oh, kalau saya tinggalkan gimana ya? Kualat enggak ya? Kan terkadang begitu. Mau meninggalkan amal-amal yang jelas setelah kita tahu itu nggak contohnya, kita ada takut istilah kualat sama nenek moyang, sama ustaz saya takut meninggalkan, saya takut sama ustaz saya. Nah, jangan seperti itu. Ya. Ada teman cerita ke saya, ada seseorang ustaz menerangkan tentang sholat. Mohon maaf, pertama dia menerangkan tata cara sholat berdasarkan pendapat. Berikutnya dia bawakan hadis berdasarkan hadis. Tapi si ustadz ini mengarahkan kepada yang diarahkan untuk tetap mengikuti pendapat. Padahal dia menyampaikan ini hadisnya. Tapi setelah dia berikan hadisnya, dia mengarahkan yang diarahkan mengikuti pendapat. Wa'iyadzubillah. Ya. Berarti orang seperti ini belum ilmunya belum mantap ke dalam hatinya dan belum paham ittiba. Ya, belum paham ittiba. Jadi ittiba ini menjauhi apa yang dilarang atau yang tidak contohkan Rasul tanpa ada keraguan. Insya Allah ketika kita tanpa ragu tinggalkan, Allah berikan kekuatan. Justru dengan kita tinggalkan, itulah bentuk kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka jaga kekuatan itu. Ya. Jangan mau dibayang-bayangi oleh setan tadi. Awas, kualat tuh. Kalau kamu tinggalkan, konsekuensinya kamu tidak punya banyak teman. Kamu akan dimusuhi. Ya sudah, akhirnya kembali lagi. Ya, jadi jangan sampai seperti itu teman-teman. 4. Mendahulukan hadis Rasul daripada pendapat. Tadi yang saya contohkan tadi. Sudah jelas ini hadisnya. Si ustadznya malah mengarahkannya, diarahkan ikuti pendapat lagi. Wala'iyadzubillah. Nah, yang terakhir, tidak melakukan kebid'ahan. Ya, tidak. Inilah ciri-ciri ittiba yang benar. Ya. Jadi 5 poin ini membuktikan ittiba yang benar. Baik teman-teman, alhamdulillah waktunya sudah cukup. Ya. Ini tambahan saja. Ya. Tambahan, ikhlas adalah menjadikan tujuan hamba dari amal yang dikerjakannya tersebut adalah memperoleh ridha Allah.
Allah ridho kepada hamba artinya Allah memuliakan hamba tersebut dan Allah memberinya pahala di dunia dan di akhirat. Pahala di dunia bisa berupa harta yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ibadah yang benar, ya. Walau tidak diberi harta tapi ibadahnya benar, ya. Dijaga dari berbuat dosa. Tuh, ketika berbuat dosa segera bangkit, istighfar dan beramal. Persaksian sebagai orang beriman, ya. Dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, itu, ya. Hamba ridho kepada Allah artinya hamba mengagungkan Allah dan hamba tersebut melakukan amal-amal yang Allah cintai. Ini hadisnya, akhlis dinak yakfikal amal qalil. Bukti ikhlas adalah ini, ya. Bersihkan agamamu, ya. Bersihkan agamamu. Dari apa? Dari amal-amal yang tidak diajarkan, ya, dari di luar ajaran Islam. Yakfikal amal, kalau engkau ikhlas maka engkau akan cukup walaupun dengan amal yang sedikit selama amal itu benar. Nah, baik teman-teman, itu saja untuk pertemuan hari ini, 2 poin, ya. Dan insya Allah pertemuan berikutnya yang ketiga, yaitu penjelasan tentang mendirikan sholat. Kita akan bahas ayat 238 yang berbunyi hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Insyaallah kita akan bahas Sabtu depan, ya. Itu aja. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.